Sekarang kita akan masuk ke segmen kedua. Di segmen kedua ini kita akan membahas suara langsung dan suara pantul. Jadi kalau kita ada di ruangan, pada dasarnya ada dua macam suara, yaitu suara langsung dan suara pantul. Nah, sekarang di sesi ini kita akan membahas tentang fenomena dari suara langsung dan suara pantul di dalam ruangan. Jadi kalau misalnya di dalam ruangan terjadi fenomena perambatan gelombang, ada refleksi, ada transmisi dan segala macam. Dan di segmen ini kita akan fokus banyak membahas tentang refleksi atau pantulan. Pada dasarnya kalau kita punya sumber suara, misalnya di sini digambarkan dengan S, dan kita punya pendengar, ada pendengar di sini, ada dua komponen, yaitu komponen suara langsung digambarkan dengan warna merah ini, dan komponen suara pantul digambarkan dengan warna biru pada gambar ini. Dan suara langsung tiba paling awal di telinga karena jaraknya yang paling dekat, kemudian diikuti oleh suara pantul. Suara pantul ini bisa suara pantul yang hanya dari satu kali pantulan, misalnya langsung dari sini memantul ke sana, bahkan sampai yang pantulannya berkali-kali. Dan kalau misalnya dijumlahkan semua suara pantul yang diterima pendengar itu juga disebut dengan suara dengung. Jadi kalau misalnya saya gambarkan dengan sebuah grafik, ini misalnya kita punya suara ini suara yang awal, jadi kita bunyikan suaranya, maka di sisi pendengar ini misalnya sumber pertama, di sisi pendengar kita akan mendengar suara yang langsung di sini, energinya kurang lebih sama, ini suara langsung. Lalu kemudian suaranya akan memantul-mantul, ini misalnya pantulan pertama, pantulan kedua, pantulan ketiga, pantulan keempat, suara tersebut diterima oleh penerima sehingga kita punya kondisi telinga manusia memang banyak pantulan. Nah, yang bagian ini disebut dengan dengung. Di dalam ruangan ada fenomena yang disebut dengan medan dekat dan medan dengung. Kalau medan dekat adalah daerah yang didominasi oleh suara langsung, sementara kalau medan dengung adalah medan atau daerah yang didominasi oleh suara pantul. Komponen suara langsung akan berkurang seiring bertambahnya jarak terhadap sumber. Ini sudah kita bahas dulu di segmen dasar akustik. Semakin jauh jaraknya maka akan terjadi inverse coil law. Sementara kalau suara pantul nilainya cenderung konstan di seluruh ruangan. Jadi kalau misalnya di sini, kalau dilihat medan dekat ini nilainya akan berubah terhadap jarak. Biasanya 6 dB per kenaikan jarak 2 kalinya. Sementara ada satu daerah di mana nilai hasil SPL dari sumber tersebut nilainya konstan. Nah, ini yang disebut dengan medan dengung. Untuk suara langsung, ada beberapa hal yang mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor arah dan jarak. Faktor arah menggambarkan apakah suara tersebut ada di tengah ruangan atau di lantai atau di pojokan. Sementara kalau jarak, ya jarak antara sumber suara ke penerimanya. Ini secara sederhana digambarkan dengan persamaan ini. LP pada jarak tertentu adalah LW atau tingkat daya suara sumber ditambahkan dengan 10 kali log Q per 4 PR kuadrat. Nah, untuk suara pantul, tingkat tekanannya akan dipengaruhi oleh besarnya konstanta ruang yang menggambarkan seberapa banyak pantulan di dalam ruangan. Persamaan dari konstanta ruang adalah ini nih, R sama dengan S kali alfa rata-rata dibagi dengan 1 dibagi alfa rata-rata. Dengan alfa rata-rata pada dasarnya ada perkalian antara semua permukaan dengan material, koefisien absorpsi materialnya dibagi dengan total semua luasan semua permukaan di dalam ruangan. Sehingga kita mendapatkan tingkat tekanan suara pantul adalah LW ditambahkan dengan 10 log 4 per R. Dimana kalau di sini SI dan I itu merupakan koefisien absorpsi permukaan I di dalam ruangan. Terutama alfa I itu koefisien absorpsi di tiap material. Jadi kalau misalnya kita punya tekanan suara total, pada dasarnya ada dua komponen, ada yang suara langsung atau direct di sini, dan suara pantul atau reverberant. Kalau di sini simbolnya dengan R. Kalau di total berarti LP total sama dengan LW ditambah 10 log Q per 4 PR kuadrat ditambah dengan 4 PR. Ini adalah nilai LP total dari sumber suara di dalam ruangan di satu titik penerima.
Ini contohnya kita punya sumber suara berbentuk S dengan sumber titik berupa omnidireksional. Ini kita punya sumber seragam kesegalaan, dayanya 10 mW. Ini daya 10 mW terletak di tengah-tengah ruangan dengan ukuran 6 kali 3 dikali 2. Kita punya data koefisien absorpsi pada 1 kHz, masing-masing adalah untuk lantai, untuk langit-langit adalah 0,8, untuk dinding adalah 0,5, dan untuk lantai adalah 0,2. Tentukan tingkat tekanan suara total langsung dan pantul yang terukur di titik P berjarak 1 meter dari sumber tersebut pada frekuensi 1 kHz. Jadi pertama kita hitung dulu tingkat daya suaranya. Kita tahu bahwa nilai referensinya adalah 10 pangkat minus 2. Jadi kita dapatkan nilai daya suaranya adalah 100 dB. Kita hitung alfa rata-rata. Jadi ini kita kalikan nih si ukurannya, ini S dari masing-masing bidang. Yang ini kalau dilihat di sini, ini yang menggambarkan langit-langit, yang kedua ini menggambarkan dinding. Jadi ada yang ukuran 6 kali 3, ada yang 4 kali 3. Ini yang merepresentasikan lantai. Kita kita bagi dengan total luasan semua permukaan di dalam ruangan. Dapatkan alfanya 0,5. Konstanta ruangnya bisa dihitung dengan persamaan sebagai berikut dan mendapatkan nilai konstanta ruang sebesar 108 meter persegi. Ini sebenarnya untuk meter persegi, karena ini terkait dengan konstanta ruang, sebenarnya ini ada kaitannya dengan meter persegi yang dengan persamaan Sabin. Nah, kita dapatkan tingkat tekanan suara totalnya LW ditambah 10 Loki per 4 PR kuadrat dan seterusnya. Kita dapatkan bahwa tingkat tekanan suara di titik P akibat pantulan dan langsungnya adalah 90,7 desibel. Itu materi terkait dengan suara langsung dan suara pantul. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di segmen selanjutnya.